Shalom. Tidak terasa kita sudah ada di hari ke-25 dalam rangkaian doa puasa dan firman GSJA Jawa Barat. Hari ini tema yang disampaikan kepada kita adalah menjadi pahlawan doa. Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Menjadi pahlawan tidak perlu harus memegang senjata, membidik sasaran, atau bahkan mengebom wilayah lawan dengan ikut berperang secara fisik. Menjadi pahlawan tidak perlu harus terkenal, apalagi menjadi viral di media sosial dengan ribuan bahkan jutaan penonton. Menjadi pahlawan tidak perlu diundang ke istana negara untuk mendapatkan penghargaan dari presiden. Jika itu terjadi, puji Tuhan, adalah suatu anugerah untuk kemuliaan Tuhan. Jika tidak, bersyukurlah sebab dimanapun kita berada, kita bisa menjadi pahlawan, yaitu pahlawan doa. Bapak Abraham memang dikenal sebagai bapak orang percaya. Pengalamannya bersama Tuhan penuh dengan tantangan iman, namun dia selalu menang. Kejadian 18 ayat 16 sampai 33 adalah doa syafaat Abraham untuk Sodom. Kota Sodom adalah kota dengan penduduk yang begitu terkenal dengan kejahatannya. Dalam doanya, Abraham tawar-menawar dengan Tuhan. Jika sekiranya ada berapa orang benar di antara orang fasik, apakah Tuhan masih akan tetap menghukum kota itu? Sampai 6 kali Abraham tawar-menawar dengan Tuhan. Mulai dari 50, 45, 40, 30, 20, bahkan sampai 10 orang benar yang ada di kota itu. Namun bagaimana akhirnya? Tuhan tetap menghukum kota Sodom. Karena sampai tawaran terakhir, tidak sampai 10 orang yang didapati benar di sana. Tuhan menurunkan hujan api dan belerang atas kota Sodom dan Gomora dan menunggang balikan kota itu. Sangat menyedihkan, bukan? Apakah Abraham gagal menjadi pendoa? Tentu saja tidak. Apa yang telah dia lakukan adalah hal yang sangat baik di mata Allah, namun keadilan Allah tetap dinyatakan dalam kemahakuasaannya. Abraham meninggal dalam usia 175 tahun dan dia adalah bapa leluhur dari umat perjanjian. Kejadian 18 ayat 18. Seorang yang imannya begitu besar dan doanya diperhitungkan oleh Allah. Jika kita melihat betapa sedikitnya orang benar di antara orang fasik di negeri kita ini, kita tentu sangat berduka, bukan? Berdoalah agar semakin banyak orang percaya menjadi saksi yang efektif bagi Injil Kerajaan Surga. Berdoalah dan berpuasalah dalam peperangan rohani agar kuasa iblis dipatahkan, kuasa dosa dihancurkan, dan banyak jiwa yang diselamatkan. Kesimpulan, berdoalah seperti Abraham, meskipun dia berkata bahwa dia hanyalah debu dan abu, namun doa dan imannya diperhitungkan oleh Tuhan. Siapapun kita, jangan merasa bahwa kita tidak layak untuk menjadi pendoa. Bukankah darahnya sudah menguduskan dan melayakkan kita? Hiduplah dalam iman dan penuhilah panggilan kita sebagai pahlawan doa. Dimulai dari hati kita yang penuh dengan belas kasihan dan juga iman kepada Tuhan, maka doa dan puasa kita dapat menghasilkan kuasa Allah bekerja atas bangsa kita, sehingga hujan pertobatan terjadi, bangsa kita dipulihkan dan mengalami kebangkitan yang besar. Haleluya! Maukah kita berada dalam gelombang kegerakan ini? Pokok doa yang kita naikkan dalam doa puasa hari ini adalah yang pertama, memohon belas kasihan dan pengampunan Allah atas bangsa kita. Yang kedua, berdoa untuk masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga, berdoa untuk pulau-pulau di Indonesia dengan keragaman budaya dan adatnya. Yang keempat, berdoa supaya dalam peperangan rohani mematahkan roh teritorial yang menguasai seluruh Indonesia. Dan yang terakhir, berdoa agar penginjilan bisa sampai ke seluruh pelosok Nusantara. Demikian firman Tuhan dan pokok doa untuk hari ini. Selamat berpuasa, selamat berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.